Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 13 bulan 9 2024. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 yang dilihat dari segi value investing ya. Kita akan membahas di SSA dan IGAR ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pemikiran masing-masing. Kemudian pembahasan kita ini juga bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada pembahasan yang ada ya. Bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, silahkan klik di bagian paling bawah, itu ada link untuk menuju ke video selengkapnya pembahasan di SSA dan IGAR ini ya. Kita akan membahas yang pertama ini di SSA. Bila Anda merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share ya. Kemudian juga saya sudah membuat playlist yang linknya sudah saya letakkan di bagian deskripsi. Silahkan klik di situ untuk mendapatkan semua saham yang sudah saya bahas di triwulan 2 ini. Jika dirasa bermanfaat pembahasan kita ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share ya. Yang pertama ini adalah DSSA ya. Dari data yang kita dapatkan ini bahwa triwulan 1 ini keuntungannya 30%, triwulan 2 keuntungannya 23%. Ada penurunan keuntungan di sini ya. Keuntungan bersihnya ada penurunan, tetapi jumlahnya masih sangat besar ya. Keuntungannya sangat besar ya. 23%, hampir 1/4 dari ekuitas atau modal. Jadi ini sangat besar. Kemudian dari segi data ya, yang pertama dari segi permodalan ya, ini ada terjadi peningkatan sekitar Rp300 ya. Berarti hampir 10% peningkatan ekuitasnya ya. Namun dari segi keuntungan ada penurunan ya. Modalnya naik tapi keuntungan menurun. Kemudian dari segi harga ini juga terjadi peningkatan besar. Aset lancar meningkat, hutang kemudian turun ya. Yang asalnya hutang berbunga menjadi di bawah 50%, dan hutang tak berbunga atau kepada vendor ini turun menjadi 84%. Jadi secara umum ya, ini secara umum dari segi value ada penurunan, tetapi dari segi ketahanan perusahaan ini ada peningkatan. Kemudian keuntungan bersih tadi ada penurunan ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan dari value dulu ya. Di harga sekarang dibandingkan nilai perusahaan, ini harga sekarang sudah 12 kali lipat ya. 12 kali lipat. Jadi secara perhitungannya bahwa untuk perusahaan ini sudah terlalu tinggi ya. Jadi untuk bisa berkembang jadi baggernya agak sulit ya. Kalaupun misalnya bisa pun akan lamban sekali ya. Itu yang pertama. Kemudian maksimal beli kita juga sudah sangat di atas ya, hampir 5 kali lipat ya. Hampir 5 kali lipat kalau kita beli sekarang. Jadi simpulannya untuk valuasi seperti ini, kalau kita beli hari ini, maka kita harus melebihkan dana kita dari yang seharusnya itu 5 kali ya. 5 kali lebih besar daripada yang seharusnya kita beli. Kemudian untuk bagger juga ini agak sulit ya, karena sudah terlalu tinggi. Bisakah? Bisa, cuma agak sulit dan mungkin saja dia menjadi lamban. Yang kedua, dari segi dividen ya. Padahal harga sekarang sudah sangat tinggi, namun perusahaan sampai saat ini belum membagikan dividen ya. Nah, ini mungkin di sini investor mungkin mengejar capital gain-nya, tetapi bagi kita yang dividen investor dan mengejar capital gain, tentu saja ini dua-duanya sudah sangat ketinggian ya. Valuasinya mahal, kemudian tidak membagikan dividen. Namun dari segi ketahanan perusahaan ini sangat oke ya, free cash flow-nya hampir separuh. Kemudian hutangnya tidak ada masalah ya.
dan saham yang ada di bursa pun hanya 40%, yang di bawah 5% pun hanya 20%. Ini sudah sangat memenuhi kriteria, sehingga untuk perusahaan ini ya, kalau kita lihat bahwa tidak ada permasalahannya, bagus saja ya, kecuali di harga ya. Untuk dividen kita tidak membahas dulu karena DPR-nya tidak dibahas, karena di sini valuasinya masih mahal ya. Jadi untuk triwulan berikutnya yang perlu kita cek lagi di sini bahwa harganya dulu menuju ke valuasi wajar atau murah, itu yang pertama ya. Karena untuk beli saat ini kita punya dua risiko. Pertama, risiko penurunan harga, dan kedua, risiko bahwa kita tidak dapat upah menunggu selama setahun. Dua yang kita tunggu ya. Yang pertama. Yang kedua, ini IGAR ya, Champion Pacific Indonesia Tbk. Champion Pacific Indonesia Tbk ini perusahaan yang bergerak di bidang kemasan fleksibel, maksudnya untuk kemasan-kemasan yang di dalam, bagian dalamnya kalau tidak salah ya. Baik, dari data ini ya, sebelum kita lanjut, bila Anda menemukan pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Dan bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita ini, silahkan kirim dana Anda ke nomor rekening yang tertera di layar ya. Baik, kita punya satu data dulu untuk IGAR ya, bahwa keuntungannya 6,99%, 7%. Berarti ini mungkin masih di bawah dari kriteria kita 10%. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi harga dibandingkan nilai perusahaan, ada 20% diskon sekarang ya. Artinya kalau kita harga sekarang menuju ke nilai bukunya itu ada sekitar 40%. Jadi harga sekarang ke nilai bukunya itu 40%. Apalagi kalau harga sampai menuju ke PBV 2-nya, berarti ada potensi untuk beggar. Jadi untuk perusahaan ini ada potensi untuk beggar. Namun kalau kita beli saat ini, kita sudah di harga sekarang sudah di atas dari harga maksimal beli kita ya, 15%. Jadi kalau kita membeli sekarang, kita harus menambah lagi 15% dari harga wajarnya. Jadi simpulannya adalah untuk saat ini, kita beli saat ini, kita harus menambah 15%, namun ada potensi untuk bisa beggar ya, kalau dia sampai ke nilai bukunya lebih di PBV 2 ya. Nah, untuk konfirmasinya di dividen ya, di tahun 2021 itu 6%, di tahun 2022 0%, sekarang pun jadi 0%. Berarti di sini bahwa perusahaan ini 2 tahun terakhir tidak membagikan dividen. Bahkan di awal pun itu hanya 6%. Berarti di sini valuasinya juga dikonfirmasi tidak ya, dikonfirmasi tidak mencukupi ya. Artinya bahwa valuasinya mahal dan dividen tidak ada ya. Itu yang pertama. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ini oke semua ya. Bahwa yang pertama free cash flow-nya ini 21%, sangat besar. Kemudian aset lancarnya hampir 12 kali lipat, dan hutang ini di bawah 50%. Jadi semuanya oke ya. Dan kepemilikan pun juga oke. Berarti di sini ada dua ya yang kita tunggu lagi di triwulan berikutnya. Yang kita cek lagi di triwulan berikutnya adalah yang pertama, dari segi keuntungan dulu ya, IPS-nya ini mesti naik lebih dari 10%, karena di sini hanya 7%. Yang kedua, berarti valuasinya mahal, berarti harganya membaik. Jadi dua ini yang kita akan cek lagi ke depan. Untuk dividen nanti saja dulu, karena dua inilah menjadi fokus kita ya, yaitu IPS dan harga yang kita tunggu supaya lebih murah ya. Baik, demikian ini pembahasan kita untuk DSSA dan IGAR ya. Bagi kita yang sudah membeli tidak masalah, mungkin tinggal mengecek lagi yang selanjutnya. Tapi bagi kita yang
Tapi kalau membeli untuk saham-saham ini berarti dividennya tidak atau kurang tidak memenuhi kriteria ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk di SSA dan IGAR. Sekali lagi ini bukan perintah untuk beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.